syukurillah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah, manjada wajada. Nah, itu yang ingin ku sampaikan hari ini. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan dengar dan Allah kabulkan semua permintaannya. Jadi di sini tuh, halo semuanya, aku dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya. Cuma aku pengen selimutan ya, karena ya kelancingan kipas angin, Bo. Ya, jadi aku lagi menghemat tenaga, menghemat energi, menghemat biaya, lagi mengatur keuangan, terus lagi ingin berbagi kebaikan. Mau tidak mau, karena tangan aku harus terus mengulurkan tangan, ya, membahu lah dalam keadaan seperti ini ya. Di sini tuh aku akan bercerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan aku. Di sini tuh apa ya? Aku ingin menyampaikan ya sesuatu hal yang besar ya, yang sudah aku sampaikan waktu tahun lalu. Sebenarnya aku sedang menerapi seseorang, katakanlah pasien aku ya. Halo pasien aku yang bandel luar biasa. Jadi aku punya pasien yang bandel ya, 2 tahun lalu, tapi dengan metode sunnah, terapi sunnah. Bukan hal-hal yang sunnah semua ya, maksudnya terapi sunnah, bidara, air jam-jam, itulah yang aku gunakan. Jadi di sini tuh aku bertanya-tanya, kamu itu punya kekuatan apa sih sampai seperti ini gitu. Di sini tuh pertama, orang yang seseorang yang kuobatin itu harus hidup ya, jangan sampai zombie yang kuobatin, jadi harus hidup gitu. Itu syarat gitu ya, maksudnya sebenarnya aku itu hanya konseling ya, tidak mengobati dan tidak buka praktek ya. Cuma aku ingin merasakan apa yang kurasakan. Aku merasa enak dengan memakai bidara sebagai terapi anti klinik ya. Terus air jam-jam juga sepulang umroh, jadi diterapkan gitu. Dan aku ingin menerapkan yang ku rasakan itu ke yang lainnya. Nah, di sini ada tamu luar negeri ya. Pasien aku tuh seseorang pria dari luar negeri. Nah, di sini aku bertanya, ya mudah-mudahan ya beliau itu orang ya, bukan makhluk yang aneh ya. Jadi persyaratan, apalagi kalau mau bertemu dengan aku, persyaratannya harus hidup. Coba kalau yang nggak hidup, takut dong aku ya. Jadi di sini tuh begini ya ke semuanya, seseorang itu baik ya, cuman bandel ya gitu. Bandelnya apa? Kalau aku obatin dia larinya malah ke mana ya, ke jande. Jadi di sini tuh kalau pengobatan sunnah tuh harus fokus ya, karena di sini kalau tidak fokus ya malah lari ke tetangga, lari ke janda. Janda emang iya berarti pasiennya bandel ya. Iya, makanya aku ya udah deh, aku tinggalin deh gitu. Tapi di sini hikmah, bagaimana dia berpikir, kalau aku tinggalin bagaimana gitu. Bagaimana rasanya kalau aku tinggalkan, lagi diobatin nih, kayak aku nih, aku lagi Nancy, aku lagi ngobatin secara medis ya, terus pasiennya itu malah kayak menyebalkan gitu, gimana rasanya gitu. Jadi ini mah karena sunnah itu tidak bisa dipakai mainan ya. Ini bukan mainan, ini benar-benar keajaiban. Karena di sini keajaiban, di mana ada bidara itu sudah turun, sudah ku dapatkan di tangan aku, maka keajaiban itu datang. Gitu. Anak yang bandel, kusarankan minum sama mandi bidara ya. Alhamdulillah ya, sampai ke Bandung tuh aku cuma nyaranin doang gitu. Kalau ada bidaranya aku kasih, tapi kalau nggak ada suruh cari sendiri gitu loh. Jadi aku tidak buka praktek pengobatan ya, cuma menyarankan dan suruh mandi bidara. Kalau enggak aku kasih bidara, kalau ada ya masih ada gitu. Di sini tuh ada seseorang yang dari luar negeri. Aku tahu kalau beliau itu tidak bertujuan untuk merugikan aku ya. Terus apalagi mengambil jabatan orang, mengambil kekuasaan, apalagi mau jadi presiden Indonesia ya, enggak lah ya. Dia itu hanya ingin sembuh. Kalau aku kaji dan kurasakan, beliau itu benar-benar dia sembuh ya, karena punya adiktif. Kalau adiktifnya terhadap zat-zat kimia ya oke lah, tapi ini adiktifnya yang luar biasa ya, adiktif air zaman gitu ya, dan itu berat, Bo. Kalau di sini tuh perlunya introspeksi, perlunya kesadaran dari semuanya sebenarnya. Sekarang era gempa di Indonesia, gempa di Turki, di Dubai juga sama ya.
Jadi di sini tuh kalau pengen baik, semuanya baik ya, tatanan baik. Bukankah kita masih memerlukan teknologi? Berarti di sini kalau ada orang-orang yang berhijrah itu biarkanlah gitu. Karena itu berhubungan dengan Allah ya, Rabb. Dan aku pun tidak bisa menolak apa yang dia inginkan ya. Aku pengen sembuh seperti gini. Aku ini kemarin sudah berniat untuk jadi ibu rumah tangga ya. Tetapi ketika nih contohnya seseorang yang membantu aku kemarin ya, si katakanlah si Mas, aku tidak mau menyebutkan namanya ya, pokoknya sekarang itu masih RHS. Jadinya yang membantu aku, terus kemarin tuh aku tolak kan, ternyata doanya sama luar biasa ya, doa yang tertindas, yang sebenarnya gini yang membutuhkan itu luar biasa. Akhirnya aku mendatangi dia juga, ya udah aku terima jadi yang bantuin sukarela gitu. Nah begitu juga dengan beliau nih, beliau pengen datang ke aku, pengen berobat langsung gitu, maksudnya gini, pengen terapi, katakanlah pasien ya, karena saking bandelnya kalau aku obatin larinya ke janda. Nah kalau pengobatan sunnah itu jangan lari ke janda tuh ya, janda Indonesia itu kan boleh ya, bener gak? Itulah wanita Indonesia, belok kiri jande, belok kanan jande. Terus apalagi ya, tetangga jande, tetanggaku ada yang jande nggak, yang punya suami tapi menggiurkan begitu, bener nggak? Jadi di sini tuh persyaratan ya kalau yang mau di terapi, maksudnya yang di konseling sama aku gitu, harus hidup dulu orang. Pertama laki-laki ya orang. Kalau perempuan sih sebenarnya gimana itu ya, aku tidak sengaja kalau melihat keluhan yang di depan orang. Aku bisa, aku lagi sakit nih Mi, sakitnya apa sih? Aku sakit-sakitan mulu sekeluarga gitu. Terus aku sarankan, ya udah kamu cari bidara, tapi nggak ada, katanya. Ya udah aku punya satu pohon gitu. Terus aku alhamdulillah ya, aku kasih sedikit, terus suruh dimandiin satu keluarga. Tapi dia gini, aku kamu gerus kayak Umi, katanya. Ya udah digunting-gunting aja, kalau nggak dia ngerasa kebauan gitu. Kata aku, nggak apa-apa, dia rendam aja deh. Akhirnya dia mandiin, tapi dengan keyakinan alhamdulillah seger. Itu teman aku ya. Jadi aku cuma saran, di sini ada hubungannya dengan konseling ya. Aku tuh selalu ditunjuk sebagai konseling, kalau yang penyuluhan gitu ya. Kalau dari itu paling seneng yang aku lakukan itu penyuluhan. Jadi di sini aku hanya menyarankan gitu, kayak gini, jangan terlalu banyak minum obat, minumlah herbal gitu ya, temulawak kayak gitulah. Kalau ketemu teman yang batuk lama, jadi diusahakan itu, apalagi diusahakan yang herbal dulu, apalagi punya gastritis. Di sini tuh aku ingin aku tuh selalu melakukan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat, karena aku seorang pengurus dari zaman sekolah ya, terus sampai SMA ya. Aku berhenti waktu kuliah karena ingin fokus ya. Paling kalau ada lomba storytelling baru tuh, aku kan enggak les bahasa Inggris, tapi aku jadi juara harapan 2 pemirsa. Sebenarnya itu malu aku langsung lari ya. Begitu aku storytelling, kamu dapat juara harapan kedua, aku lari. Harapan kedua, bukan juara 2 ya. Harapan kedua. Nah, dan doa aku anakku harus lebih baik dari aku ya. Ternyata benar ya, anakku jadi juara storytelling ya di sekolahannya, juara 1. Alhamdulillah, berarti lebih baik dari kita dong sebagai orang tuanya gitu. Itu mah bonus ya dari Allah. Yang intinya banyakin amal baik, berbuat baik kalau ingin anak-anak kita sehat baik gitu. Di sini tuh sepertinya kita tidak bisa melawan seseorang yang ingin hijrah ya, dan kita juga tidak boleh ya menghalangi gitu, karena berhubungan dengan Allah ya. Yang satu udah terkabulkan doanya, udah dapat kerjaan tambahan sukarela. Aku pun ngasihnya sukarela karena ya itulah, sekarang resesi, di depan kita tuh udah resesi. Di Indonesia udah gempa, bener gak? Semalam udah gempa. Terus di Turki, di Dubai. Ya teman-teman semuanya, coba apa yang harus kita lakukan? Di sini aku akan kerjasama misalkan, tapi yang satu frekuensi dengan aku. Karena Allah menunjukkan orang-orang yang kayak gini. Tidak semata-mata orang itu bisa dekat dengan aku gitu, keterima lagi kerja di aku, berarti ini udah ada satu frekuensi dengan aku, dan itu mendukung pekerjaan aku. Di sini tuh aku tuh
apa ya, ini menyangkut kreativitas ya, berarti di sini ada kesabaran dari kedua belah pihak ya, terus penerimaan satu sama lain gitu. Jadi yang satu frekuensi, tidak semua orang bisa satu frekuensi dengan aku. Di sini tuh seseorang yang luar negeri itu sepertinya satu frekuensi dengan aku. Tapi di sini kita jangan berpikiran seudon dulu ya, apakah dia itu orang jahat atau gimana ya. Mudah-mudahan, makan aku selalu berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang baik, baik itu di Indonesia maupun orang-orang luar negeri setelah aku berada di YouTube atau di Weixin atau di Facebook ya waktu itu ya. Cuma kan aku tidak tahu kalau ada banyak hal-hal yang tidak aku ketahui di dunia ini ya. Yang jelas aku fokus pada kegiatan aku ya. Jadi di sini apa yang diperlukan? Berarti ego. Jadi kita itu harus sama-sama melihat keadaan. Sekarang ini udah gempa di kita, di Turki, di Dubai, di mana ya, pokoknya di Arab ada nggak gempa, banjir bandang ya. Jadi kita tuh jangan egois ya, kalau pingin dunia ini masih enak gitu ya, dinikmati. Jadi biarkanlah, apalagi orang-orang yang hijrah itu benar-benar menyangkut sama nuraninya ya, hati nurani aku pingin hijrah nih gitu. Tapi orang-orang sepertinya menolak gitu ya, dan itu ujian bagi kita sebagai orang yang hijrah. Itu yang aku rasakan di sini. Aku diberikan, kalau kita mah ini apa ya, kuasa Allah untuk gitu menyarankan ini loh, nunjukin gitu, ini loh gitu. Jadi apa yang ku yakini dengan memakai ini tuh alhamdulillah kita bersyukur. Termasuk istrinya si Tate juga pernah waktu itu kena aura negatif ya waktu itu. Ngeliat aku ketakutan, aku kan gak punya apa-apa, aku juga tidak bisa ngobatin, apalagi bukan prakteknya. Aku cuma nyaranin coba dia mandi bidara, terus aku bawain. Sekarang ini sudah sulit ya bidara itu, karena udah dibukbak itunya, lapak-lapaknya. Aku tidak tahu kemana lagi tuh mau dapetin bidara, karena lapaknya udah diberesin ya, lapak-lapak teman-teman aku itu. Ada teman-teman aku, ada si kakek, ada si Mama Abdal tuh. Kemana ya Mama Abdal? Aku butuh bidara, Mama Abdal pindah kemana ya, karena dipakai pelebaran kali waktu itu. Jadi aku liur nggak mau pingin punya banyak bidara ya, karena musim panas ini untuk memperbanyak bidara ya repot, karena hama begitu banyak ya, luar biasa. Jadi di sini aku menginginkan semua pihak itu tidak boleh berpikiran negatif, apalagi sama orang yang mau berhijrah itu harus welcome gitu ya. Orang ini, terutama kalau kita ya di sini tuh, karena menyangkutnya itu sama Allah ya. Kalau orang yang berhijrah itu kita halangi, maka reaksi alam pun bereaksi gitu, karena mereka itu kalau kita mah mendukung dengan perubahan yang lebih baik gitu. Di sini tuh ego, pokoknya dari semua pihak jangan egois, biarkanlah gitulah ya, karena setiap makhluk juga kan udah ada hidup, mati, jodoh, rezekinya tuh masing-masing, tidak akan mungkin tertukar. Kalau jodoh itu ya, kalau ke Bekasi masa larinya ke Bogor, kalau ke jodohnya, masa jodoh rezekinya, kalau yang jodohnya kemana ya tahulah. Pokoknya intinya kita itu harus benar-benar kalau kata orang Jawa tuh legowo ya, lapang dada terhadap dan mendukung ya dari semua pihak untuk kebaikan bersama, karena masa di depan itu resesi, dan aku tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang satu frekuensi dengan aku seperti ini. Si Isbihan tuh, Allah tuh menuntun dia datang lagi gitu, dan harus kuterima gitu. Terus apa yang harus kulakukan? Ya udah Bu, aku pengen ngadain ini gitu. Ya udah buat menceriakan lagi, terus ngebantu yang butuh, kayak nggak tahu, aku lagi memikirkan. Terus di sini nanti kalau ada makanan banyak kan ku bagiin gitu di blok situ. Seperti waktu aku punya kebun 2 kapling, jadi si pisang-pisangnya sampai ke Tridas, sampai ke Trias, sampai ke, kalau SKU udah pernah, udah jelas ya. Jadi semuanya kebagi gitu dari apa yang ku tanam gitu, karena waktu itu aku bener-bener lagi periodenya subur-suburnya hujan, membawa berkah gitu. Hujannya hujan berkah, bukan musibah kayak sekarang gitu ya, periode 6 tahun yang lalu. Jadi di sini kemarin aja aku nanam berusaha, sepertinya itu tidak mau
itu juga air tuh tidak mau. Jadi di sini mungkin aku juga harus bersama dengan yang satu frekuensi dengan aku ya. Jadi tidak bisa aku berdiri sendiri. Jadi harus ada orang-orang yang membantu gitu. Karena kemarin juga aku sempat nanam ternyata kayak terkena virus ya, si ikannya itu maksudnya kena apa ya, bakteri gitu ya, dan aku juga harus ada yang bantuin gitu buat nguras baknya gitu. Di sini kan berarti aku tidak bisa berdiri sendiri dong. Dalam hidup ini kalau mau harmoni harus benar-benar balance kerjasama lintas sektoral, bilateral, multilateral, internasional, itu udah pas internasional. Jadi kebaikan semuanya baik, bukankah semuanya juga ingin hidup enak ya, bener gak? Nggak mau apalagi perang, apalagi diperangi alam, bener gak? Sekarang ini alam tuh sedang memerangi kita karena apa? Ulah kita sendiri, karena semena-mena terhadap hasil ciptaan Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Dajjal ya. Dajjal itu ciptaan Allah ya gitu. Dan Dajjal itu tidak bisa berdiri sendiri, ada pengikut Dajjal, ada para dukun-dukun santet ilmu hitam, terus ada tentara-tentaranya Dajjal gitu ya. Di situ aku mah itu aja lah, menikmati yang indah-indah aja, aku nggak mau ngomongin seperti itu. Cuman aku juga baru tahu ada tentara Dajjal ya, ada tentara Ya'juj Ma'juj, ada tentaranya enggak ya? Bisa jadi kan kalau ada tentara Dajjal, ada tentara Ya'juj Ma'juj. Jadi di sini tuh apa ya, kita harus benar-benar lapang dada ya. Terus tidak boleh negative thinking sama orang, apalagi orang yang berhijrah, biarkanlah gitu, karena efeknya bakal ke kita sendiri ya. Terus di sini tuh apa ya, ego dari setiap pihak itu harus benar-benar udah gitu. Kalau mau maju kita bersama, karena aku juga tidak bisa maju sendiri, karena tanganku itu harus berjabatan tangan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan aku gitu ya. Kalau gini, coba dong tolong majukan Indonesia, kan Umi mah rajin nanam, kata aku, nanam sekalinya aku kan ya boleh aku nanam gitu ya, tapi kan aku juga harus naik motor juga, harus ngerjain yang lain. Jadi di sini tuh Allah menuntun aku, kamu harus punya orang yang satu frekuensi dengan aku gitu, satu frekuensi ya, kerjasama maksudnya gitu, tidak bisa berdiri sendiri. Nah kalau pengen berhasil, tapi karena kalau apalagi cakupannya luas ya, karena kalau berdiri sendiri maka tanaman itu kurang kesiram gitu ya. Jadi gitu intinya, kerjasama yang benar-benar dalam keorganisasian itu aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam ilmu perawatan maupun ilmu sunnah yang sunnah Nabi. Di sini tuh aku juga terbiasa untuk musyawarah mufakat di kalangan dalam ya, intern, termasuk sekolah dengan anak-anakku terutama gitu. Kamu mau kemana, mau sekolah kemana, terus kita tidak boleh memaksakan kehendak, terus jangan memikirkan hasil dulu, tapi nikmati proses. Dalam kehidupan ini kita harus menikmati proses, dimana kalau kita sudah menikmati proses pasti hasilnya baik. Tapi kalau dalam proses itu kita tidak menikmati, maka hasilnya pun terasa ya beda lagi gitu. Jadi seperti ini, kalau kita mengarahkan ke anak-anak gitu ya, kamu pengen ranking 3 besar kan gitu, yang penting kamu usahakan agar nilai kamu itu tetap atau bahkan lebih, maksudnya gini loh, memfokuskan agar nilai-nilainya itu tinggi gitu lah ya gitu ya. Terus ikuti apa yang dinasihatkan guru-guru gitu. Terus kalau doa itu sudah pasti ya, doa aku mereka juga. Terus jangan lupa berbuat baik, beramal baik, beri baik sama teman-teman, sama yang lain, peduli gitu. Itu intinya itu. Jadi di sini tuh jangan memikirkan menang atau kalah kalau dalam kompetisi pertandingan ya. Jadi aku selalu menyarankan kamu usahakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Berarti di sini tenaga dong. Kalau mau kompetisi silat itu kan tenaga gitu ya, harus benar-benar dijaga, dan aku yang harus full bener-bener ngasih vitamin gitu loh. Jadi ada perbaikan di sini. Berarti di sini pengorbanan dong ya, pengorbanan aku berjuang untuk demi sebuah kemajuan itu. Aku harus beli vitamin, aku juga harus standby untuk memberikan susu, terus semuanya lah ya intinya. Begitupun dengan membantu orang-orang yang berhijrah, aku pun harus benar-benar bersikeras untuk berjuang membantu mereka gitu. Makanya aku ada karena aku harus menolong mereka. Aku masih hidup sampai sekarang karena aku harus berjuang menolong orang yang membutuhkan sekarang ini. Kalau kemarin kan menolong tanaman,
terus hewan-hewan juga. Sekarang difokuskan ke orang-orang yang hijrah gitu, orang yang hijrah, terus membantu orang yang kesulitan juga, dan otomatis membantu semuanya ya. Kalau dari satu lokasi subur, maka lokasi yang lain juga pasti kebagi. Di sini kemurahan hati ya, dari semuanya, dari kita ya, kemurahan hati untuk berbagi gitu di situ. Jadi gimana ya caranya aku memohon izin gitu ya, aku tidak tahu ya. Yang penting yang orang tersebut, seseorang dari luar negeri itu harus benar-benar hidup, masih hidup dan orang ya, bukan makhluk astral. Masa sih mau minta diobatin sama aku gitu. Sebenarnya aku bukan ahli pengobatan ya, cuman aku membantu agar dia itu sama seperti yang aku rasakan, merasa pulih dan enak gitu ya. Di sini tuh apa ya, ini yang ku pegang ini sudah ke Bandung nih, nasihat saran alhamdulillah, dan mereka mengalami kemajuan yang baik ya. Jadi begitu aku kenal dengan keluarga baru ya, keluarga besar baru di Bandung, apa di daerah sini ya, terus ada ngelihat gejala-gejala yang kurang sehat misalnya yang aku lihat, terus aku sarankan iniin bidara ya, mengkonsumsi bidara dengan cara direbus, apa dimandiin gitu lah. Mohon maaf ya, aku tidak menyinggung ke pengobatan Abah ya, karena ini mah apa yang ku dapatkan dari sepulang umroh itu, Allah menunjukkan ini gitu. Bidara itu kan durinya di mana-mana, tapi itulah bidara ya. Dalam hidup itu tidak ada yang enak, kata daun bidara itu. Kalau mau enak itu nanti di surga, kata bidara itu. Jadi tidak ada durinya. Apa bedanya bidara dunia dengan bidara akhirat? Bidara akhirat itu tidak ada durinya, tapi bidara dunia itu berduri. Kenapa berduri? Kadang-kadang cerewet, bawel gitu ya, karena untuk bisa bertahan dan untuk bisa menghasilkan buah harus cerewet ya, bidara ya. Jadi itu alasannya kenapa bidara itu berduri gitu ya, bidara dunia maksudnya. Kalau bidara akhirat itu tidak berduri gitu, enak kan di surga dong, tidak berduri gitu kan. Nah di sini subhanallah ya, keajaiban. Aku sudah melihat keajaiban, dan aku berharap keajaiban itu bisa memberikan kebaikan untuk kita semua ya. Jadi itu mudah-mudahan Indonesia untuk ke depan makmur. Terus begitupun dengan luar negeri ya, Dubai, terus Mekah, Arab Saudi ya. Jangan, aku tidak suka ya melihat yang kayak ada banjir bandang, apalagi gempa-gempa ya. Terus Turki semuanya pingin subur ya. Kalau aku menanam yang subur-subur, semuanya juga pingin subur. Sama yang kurasakan waktu aku di terapi bidara itu, rasanya enak gitu ya. Di sini di akhir zaman ini apa ya, aku menanam bambu kuning juga. Bambu kuning ini aku kenal tahun ini aja, akhir tahun 2004 gitu ya. Ternyata ada bambu kuning ya gitu, dan membuat fungsinya luar biasa ya. Tapi di sini aku memisahkan bambu kuning dan bidara. Pada akhirnya bidaranya yang berbuah adalah yang terpisah, dan bambu kuning ada dalam satu pot lagi. Jadi kalau kita mah, kamu bisa sendiri ya gitu sekarang biar berbuah. Karena yang satu pot itu kan aku berusaha menyandingkan bambu kuning dengan bidara, tapi belum menghasilkan buah ya. Yang di satu pot itu gitu yang menghasilkan buah. Aku berarti di sini bidara bisa sendiri dong biar berbuah. Jadi bidaranya berpisah dari bambu kuning biar berbuah gitu. Kalau nyatu sama bambu kuning belum berbuah-buah itu, karena bambu kuningnya mungkin kena panas kuning gitu si bambu itu. Jadinya gimana ya, dia tidak tahan panas. Jadi bambu kuning itu ketika enggak aku misalkan aku lupa nyimpen terlalu kepanasan, udah langsung layu, langsung kuning, langsung berudul daun bambu kuningnya. Jadi gimana, bambu kuning itu bisa bertahan hidup sampai sekarang karena aku geser sana geser sini, pindah sana pindah sini. Kalau enggak, bambu kuning itu udah layu, udah bener-bener luar biasa ya. Jadi itulah tugas aku. Yang penting berbuat baiklah sama orang. Bagaimanapun perilaku orang sama kita, mau membalas kebaikan lagi aku tidak tidak peduli lah ya. Yang penting aku memberi, dan aku
tidak mengharapkan diberi lagi sama yang diberi gitu, karena akan Allah yang langsung memberikan kepada aku kebaikan gitu. Dan aku selalu berharap bertemu dengan orang baik dan benar gitu di akhir zaman ini yang sebentar lagi mungkin mau kiamah ya. Kiamah apa kiamah? Kalau orang Sunda mah kiamah, bukan kiamat. Kalau orang itu apa ya ngomongnya? Orang bule. Jadi itu ya. Jadi intinya itu yang ingin ku sampaikan ya. Jadi kita harus benar-benar tidak boleh berpikiran negatif dan tidak boleh ya harus benar-benar lah kita ya. Yang jelas seseorang yang hijrah itu tidak bertujuan untuk mencelakakan apalagi merugikan kita ya di sini. Kalaupun memang dia sebenarnya dia 2 tahun yang lalu mau datang, dari 2 tahun lalu itu mau datang sama aku, tapi kata aku situasinya itu dia ini masih parah-parah banget ya, masih parah. Jadinya ya gitu, ketika diobati ketika aku kan suka ruqyah jarak jauh gitu ya dari YouTube, bukan aku yang ruqyah tapi dari para ulama-ulama yang di YouTube, jadi arahkan gitu. Sama ke waktu aku di komunitas Hafiz Ahmed juga kan ada salah satu komunitas yang anak muda yang minta dinasehati sama aku, dan alhamdulillah dia merasa enakan gitu ya dengan nasihat dari ibu. Aku merasa enakan, jadi dia frustasi gitulah ya, intinya pergaulan bebas seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi kalau nasihat aku didengar ya, samalah kita saling menasihati dalam kebaikan. Seperti sekarang ini, dulu kan aku reminder Hafiz Ahmed di Hafiz Ahmed, maksudnya di Hafiz Ahmed. Sekarang aku butuh reminder juga dari Hafiz Ahmed gimana gitu lah, karena ada kalanya iman itu naik turun, maju mundur cantik gitu, udah itu mah lain lagi ya. Jadi iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun gitu. Jadi perlunya saling mengingatkan dalam kebaikan. Meskipun aku sudah merasa gini loh, aku sudah merasa enakan sehingga nasihat aku didengar orang, tetapi belum tentu, karena aku juga manusia biasa gitu. Jadi saling mengingatkan, siapa tahu orang yang kita obati, orang yang kita nasihati itu akan lebih baik keimanannya, ketakwaannya daripada aku di kemudian hari ya. Jadi siapa tahu yang beliau ini ya yang ingin bersikeras bertemu aku, dan aku pengen diterapi, sebenarnya bukan ini ya, diterapi sama aku tuh akan lebih baik segalanya daripada kita ya. Jadi kita jangan merendahkan orang meskipun itu mereka itu ahli maksiat sekalipun ya gitu. Intinya kita berusaha untuk membantu lah gitu. Sudah ya, karya terlalu lebar nih bicara aku sekarang ini. Itulah al-hikmah ya yang aku dapatkan. Aku ini hikmah, seorang yang mengambil hikmah dari apa yang aku alami. Dan banyak di sini tuh nenek aku menginginkan aku menjadi penceramah, tetapi di sini tuh akhir zaman itu aku adalah seseorang yang mengambil hikmah dari apa yang aku lakukan ya. Dan suami aku pun Ustadz Al-Hikmah. Bener gak si Abah Al-Hikmah? Abah Arif maksudnya. Bener gak Abah Arif Al-Hikmah? Pokoknya suami aku adalah Ustadz Al-Hikmah. Iya, Abah Arif kali ya. Mungkin bisa jadi itu ya. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa banyak amal baik dan budi baik gitu. Dan selalu juga bersyukur ya. Assalamualaikum semuanya.